Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua sekalian. Bincang santai malam ini agak berbeda karena kita akan berbincang dengan banyak narasumber. Topik kita kali ini kita akan berbincang seputar mencari sosok Bupati Malang. Kira-kira siapa Bupati Malang yang sebetulnya dibutuhkan oleh para pemuda di beberapa wilayah di Kabupaten Malang ini. Nah, saya sapa dulu narasumber pertama yaitu Mas Faiz Wildan, yaitu beliau adalah sekretaris KNPI Kabupaten Malang. Assalamualaikum Mas Faiz Wildan. Waalaikumsalam, Bang. Sehat? Alhamdulillah baik, ya, sehat. Gimana? Baik ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, yang kedua, narasumber kedua adalah Mas Ruli Anas Ramadan. Beliau adalah tokoh pemuda dari Tumpang. Jadi ini Malang Timur. Malang Timur ya? Timur. Malang Ya, Timur. betul sekali, Pak. Ya. Assalamualaikum Mas Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nurudin dan Mas Faiz. Bisa bertemu di malam hari ini. Ya, baik. Langsung saja, kami sambil nunggu nanti ada narasumber lagi satu dari tokoh Malang Barat, dari Pujon, nanti menyusul. Nah, Mas Wildan, ini kan calon Bupati Malang ini kan sudah mengkerucut pada dua paslon, ya, karena hasil pleno KPU ya, tadi malam itu calon independen itu sepertinya sudah tidak mungkin lagi ikut kontestasi. Nah, sebetulnya dari sisi pemuda ini, apa sebetulnya sosok Bupati Malang yang dibutuhkan itu apa bagi Kabupaten Malang ini? Baik, terima kasih Bang Nurdin. Ya. Mas Anas, terima kasih waktunya sudah dikasih. Ini kesempatan yang luar biasa bagi kita bersama-sama untuk saling bertukar pikiran terkait dengan bagaimana Kabupaten Malang ke depan. Jadi kalau kita melihat dari sosok pemuda, dari sisi teman-teman muda, KNPI adalah organisasi berhimpun. Kalau di Kabupaten Malang ada 28 OKP. Itu yang kemudian beraneka macam background, lalu kemudian beraneka macam fatsun, tetapi paling tidak kita ngomong bagaimana kabupaten ke depan bisa tertata dan pro terhadap teman-teman muda, karena notabene teman-teman muda ini adalah bagian dari penggerak peradaban itu sendiri. Oleh karena itu, kenapa Bung Karno dulu menyampaikan berikan aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Pada saat itu belum terguncang dunia. Apa sebab? Karena belum ada 10 pemuda. Karena pemuda yang berkriteria. Pemuda yang berkriteria adalah pemuda yang kemudian secara pola pikir, gagasan, ide itu mencukupi, tetapi juga harus memiliki kesadaran ilahiyah. Kesadaran ketuhanan. Ketika ngomong kesadaran ketuhanan, di dunia singular ditarik menuju ke dunia polar dan mereka bisa aplikatif terhadap apa-apa yang ada pesan langit yang bisa disampaikan. Itu pada saat itu belum ada. Sehingga masih terbuka potensi untuk uang bagi teman-teman muda yang berkriteria itu. Dan saya yakin itu pasti akan ada dan mungkin zamannya kapan ini zaman. Jadi analitik ini bukan sebagaimana hipotesa mitos, tetapi ini adalah bagian dari kode-kode alam yang diberikan. Dan Kabupaten Malang juga berpeluang dari sekian Nusantara yang kemudian muncul pemuda-pemuda berkriteria itu. Karena Bupati ngomong negeri ini aja konsep pola dan inisiatif itu dari Panteng Liep, Pak Karno dengan beliau membuat syair Aku Melihat Indonesia. Satu-satunya pantai itu adalah Panteng Liep, disebutkan 2 kali dalam alinea pertama dan kedua. Ini kenapa Malang menjadi pijakan kita bersuara untuk negeri. Kembali ke bagaimana Kabupaten Malang dengan pemimpinnya. Hari ini mereka ini yang taktis
Jadi mereka harus progresif, revolusioner. Kembali ke situ lagi. Nah, sisi responsibilitas terhadap isu-isu sosial itu saya belum tampak secara soreh yang yang hari ini mereka kan masih di tataran adu taktik, kemudian politik kulino. Politik kulino adalah politik yang sudah mereka lakukan untuk menggait massa dari pilkada tahun lalu, pilkada kemarin lusa, dan lain sebagainya. Ritmenya ini tidak berbenah, padahal polanya harus berubah. Sekarang kita ngomong pola yang tampak mata aja. Kalau mengumpulkan massa sudah tidak bisa. Kemudian yang dikait adalah sisi IT. Kayak Zoom, Zoom meeting, dan lain sebagainya. Terbatas sekali. Dan kalau memakai politik kulino, maka politik kulino tidak akan terpakai sekarang. Sehingga cara mendapatkan suara pun harus berubah. Tentara-tentara IT, itulah buzzer-buzzer yang kemudian sekarang ini mau tampil. Dan isunya pun harus ditata. Kalau isu-isu yang kemudian mereka didaya dalam sisi kekuatan, koalisi besar, lalu kemudian sistem masuk, tapi ketika lemah di pemberitaan IT, lalu feedback terkait dengan isu-isu dan counter attack dan sebagainya, ketika lemah maka masyarakat akan menangkapnya meskipun tidak secara penuh, secara parsial, efeknya pun terhadap calon. Tetapi kalau kemudian hari ini saya masih belum bisa ngomong calon karena mereka belum daftar semua tuh. Ya. Karena masih bakal calon. Bakal calon. Masih bakal calon. Ya, betul. Sehingga kalau kita melihat di gerakan-gerakan ini sangat nanti dinamis. Dan ini akan mencair ketika sudah muncul dua ini. Kemungkinan secara logika politik adalah dua ini. Sudah mengerucut. Tetapi perkembangan nanti akan ada cairan mencair pure lagi, ada pergerakan lagi setelah ini. Sebelum tanggal 28 dan pasca tanggal 28. Ini ada kejutan-kejutan yang kemudian akan dimainkan oleh para elit politik. Tapi kita nanti tunggu saja. Saya di sini hanya menikmati dan menonton adegan-adegan, masing-masing adegan. Kalau ngomong Panglima Cina itu, dia bilang melihat kebakaran di seberang sungai. Jadi begitu. Oke. Tetapi ini bukan... Ya, sebetulnya apa? Isu-isu sosial masyarakat, apa yang sebetulnya perlu diusung oleh... Tentu masa ini berubah tatanan negara, tatanan pemerintahan, dan sebagainya, COVID. Pandemi ini, Pak Tito kan sudah bilang, jadi kalau kemudian bupati atau calon bupati yang kemudian tidak taktis terhadap penyelesaian pandemi COVID-19 ini, maka perlu dikaji ulang. Bagaimana tipikal mereka, pemimpin kan harus taktik, cepat, sistemik, lalu kemudian efektif. Lah, sisi cepat, kemudian sistemik, lalu kemudian efektif ini yang kami perlu kita tanyakan kedua calon itu. Kalau kita melihat kan hari ini masih datang di acara acara seremonial, lalu kemudian pemberian bantuan seremonial. Lah, ada beberapa item-item yang kemudian perlu untuk ditangkap. Kalau kemudian bupati petahana yang hari ini ada, itu harus meninggalkan monumen-monumen yang kemudian bisa long live, everlasting, dalam jangka keterbatasan pergantian bupati yang beberapa waktu yang lalu sampai ke fase cuti di Agustus akhir ini. Lah, sedangkan di calon yang baru muncul itu politik murni. Politik murni karena beliau berkarir di Dewan Perwakilan Rakyat, lalu yang satu berada di pemerintahan dan terkait dengan karya-karyanya itu juga masih kita lihat dulu bagaimana. Kemudian kalau kita dari sisi pemuda, sesuatu program yang pro terhadap teman-teman muda, pemanfaatan pemberdayaan terhadap teman-teman yang usianya produktif, lalu kemudian sedangkan mereka ini pikirannya juga lagi jalan, tetapi untuk throwing lead-nya, untuk pelampiasan kreativitasnya hari ini bagaimana? Ini juga menjadi PR dua calon itu. Karena apa? Kalau ada orang pintar,
lalu kemudian inisiatifnya bagus, kreatifnya bagus, tapi tidak ada pengejawantahan, ini repotnya akan jadi apa namanya, kritikus ulung, dan ini juga akan memberatkan dua bakal calon yang akan tampil di kontestasi pilkada 2020 ini. Plus ini juga perlu diperhatikan, pemerintahan kali ini, pilkada kali ini tidak sama dengan kebiasaan yang beberapa tahun yang lalu. Kalau yang tahun lalu adalah 5 tahun masa kepemimpinan, tapi sekarang kan 4 tahun. Ya. Masa 4 tahun, lalu kemudian ketika mereka mengeluarkan biaya kampanye dan kos politik yang besar, ini akan menjadi harus dipikir ulang. Karena kalau ngomong masa pemerintahan dia 4 tahun, lalu masa penganggarannya berapa tahun? 3 tahun, menikmati fase penganggaran kebijakan berapa tahun? 2 tahun. Habis separuh. Kalau kemudian kos budgetingnya sama-sama sekian puluh miliar, lalu kemudian dengan kepemimpinan sekian tahun, ini perlu dikaji sebenarnya. Ketika mereka yang mempunyai anggaran besar untuk kos politik pilkada 2020, mereka akan pasti berpikir ulang. Tidak mungkin kos politik akan diloskan seperti beberapa tahun yang lalu. Lalu kemudian bagi yang sedang tidak berduit, juga ini akan sama-sama kehabisan apa namanya, kos politik di tengah jalan. Jadi ini bakal serunya di situ. Ya. Yang punya duit nggak mungkin loss mengeluarkan duit, lalu kemudian yang tidak punya duit memang habis di tengah. Akhirnya masyarakat tidak menikmati terkait dengan pesta demokrasi, pesta. Ya. Nah, ini yang seru. Lalu kemudian dari sisi finansial, kalau kita memahami sebenarnya finansial itu adalah item terendah. Yang nomor pertama adalah kapasitas. Maka kapasitas mereka akan diadu di 3 bulan ini. Akan diadu betul. Bagaimana mereka cakap dengan berbagai macam isu. Isu ini akan banyak digoreng-goreng. Isu apa namanya, mulai isu banyak dari calon A dan calon B akan digoreng-goreng oleh masing-masing tim ses. Dan ini akan seru. Tapi serunya harus perlu dengan seru secara politik. Dan kemudian jangan dianggap sepaneng. Karena kita ini sudah lama. Kabupaten Malang, dulu banyak tokoh-tokoh politik lintas partai yang memakai politik ketawa. Yang sekarang ini sudah langka, politik sensitif. Sekarang ini, kalau dulu ada tokoh-tokoh besar Kabupaten Malang dari apa namanya, mereka berkumpul, saling joke politik, kemudian tidak terlalu banyak tersinggung tentang sensitivitas. Hari ini kebalikan. Ini yang perlu diwaspadai. Kembalikan ke politik ketawa. Tren Kabupaten Malang itu politik ketawa dan politik pendekar. Nah, politik pendekar dan politik ketawa sekarang hilang pendekarnya, hilang ketawanya, tinggal adu sensitif. Disentuh begini sensitif, sentuh ormas keagamaan sedikit sensitif. Terus kemudian apa namanya, saling menuntut, saling ocehan-ocehan, dan menurut saya ini eman. Ini adalah sebenarnya bagi tim sukses ini otomatis banyak tokoh-tokoh baru. Ini fasenya untuk kemudian kembalikan ke fase politik ketawa, politik senyum, adu gagasan. Terus kemudian yang pertama adalah kapasitas, kembali lagi tadi kapasitas. Kemudian yang kedua adalah apa namanya, link, networking. Bagi yang mereka berkapasitas, bagi mereka yang memiliki networking, bagi mereka yang memiliki tentang fasilitas, bagi mereka yang baru selanjutnya memiliki aset, dan yang keenam adalah memiliki finansial. Jadi finansial sebenarnya ini poin ke-6 tapi dapat poin 1. Sedangkan kapasitas adalah poin pertama tapi dapat poin 6. Lah, menurut Bang Nurudin, Anda bisa melihat sendiri hari ini bagi calon yang insya Allah akan tampil 2 itu, apakah memiliki kapasitas yang dibutuhkan kabupaten, punya 33 kecamatan, 390 desa kelurahan. Saya dengan Mas Anas itu berbeda konturnya. Tumpang, Malang Timur, berbeda konturnya dengan Malang Selatan. Malang Selatan berbeda dengan Malang Barat berbeda dengan Malang Utara. Kalau ngomong Malang Selatan, kita ngomong apa namanya, orang-orang pesisir, keras. Malang Timur, ngomong orang pertanian, agro.
lalu kemudian ngomong barat, itu ngomong terkait kecemburuan. Yang hari ini Malang Utara tidak terlalu dibilang anak emas dibanding dengan Malang Selatan. Lah ini yang kemudian meskipun satu kabupaten tetapi memiliki kontur yang berbeda-beda. Kita kan yang terbesar se-Jawa Timur setelah Banyuwangi. Ya, betul. Kalau mau Kota Malang satu dapil kalau di kabupaten. Ya, ya. Gitu, Bang. Oke. Jadi paling tidak butuh kejelian tim sukses untuk kemudian membingkai calon-calon mereka sehingga enak dilihat di etalase, kemudian jangan menampakkan dapur di ruang etalase. Ya, ya. Oke. Di belakangan ini banyak yang kemudian dapur ditaruh di etalase. Sedangkan etalasenya itu tidak tampak. Ya. Ini momentum bagi pemain-pemain baru, teman-teman tokoh-tokoh baru yang berada di belakang masing-masing tokoh itu yang mereka hari ini uploadkan untuk dinikmati oleh masyarakat. Perlu kreativitas yang terbarukan, tidak bisa melihat politik kulino, kemudian ungkit kembali terkait dengan tokoh-tokoh pendekar yang ada di Kabupaten Malang dan sisi politik yang tidak terlalu banyak tersinggung. Jadi politik ketawa, politik senyum, tapi always progress. Ya, itu Bang. Oke, terima kasih. Poinnya, Mas Faiz. Oke, selamat datang Mas Siswanto. Ini tokoh pemuda GB Ansor Pujon ini. Ya, selamat bergabung. Oke, saya kembali ke Mas Anas ini. Mas Ruli Anas. Apa sebetulnya tantangan Bupati Malang kalau kita melihat di Malang wilayah timur, Mas Anas? Ya, silakan Mas Anas. Baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nurudin berkesempatan dalam webinar online ini, dan Mas Faiz tadi pendapatnya yang cukup mewakili saya juga, sesuai dengan apa yang saya pikirkan juga tentang pencalonan atau tentang pemilihan Bupati Kabupaten Malang ini. Baik, yang saya garis bawahi adalah ada tiga hal yang perlu perbaikan ya. Bukan hanya perbaikan, yang menjadi catatan yaitu yang pertama adalah tentang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Itu merupakan ciri-ciri umum untuk sebuah melaksanakan sesuatu pemerintahan. Yang saya lihat adalah dari sisi ekonominya tadi. Seperti yang dikatakan oleh Mas Faiz, bahwa kontur dari daerah-daerah atau kontur dari wilayah-wilayah Kabupaten Malang ini sangat berbeda-beda. Saya di wilayah Malang Timur, rata-rata adalah seorang pelayan, kemudian pekerjaannya adalah di sektor pertanian dan juga di sektor pariwisata. Namun di tempat-tempat yang lain atau di wilayah-wilayah yang lain juga di Malang juga terdapat potensi yang lain di daerahnya masing-masing. Ya. Cek. Halo, Pak Nurudin. Ya, apakah lanjut. Masih tersambung? Ya, lanjut Mas. Lanjut Mas Anas. Ya. Jadi yang menjadi di pemikiran saya sebagai pemuda dan mewakili juga beberapa teman-teman saya, calon Bupati Malang ini haruslah sosok yang mengetahui potensi-potensi wilayah-wilayah di Kabupaten Malang. Tadi sudah dijelaskan Mas Faiz bahwa harus ada monumen longless atau monumen yang panjang dan dapat diingat. Nah, pertanyaannya adalah monumen-monumen ini seperti apa? Kalau kita mengaca dari bupati-bupati Malang, Kabupaten Malang yang sudah ada sebelum-sebelumnya, warisan-warisan ini kadang bertolak belakang dengan potensi-potensi yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Contohnya, kalau di Desa Tumpang, di Kecamatan Tumpang,
apa yang menjadi potensinya, yaitu kalau pandangan masyarakat umum adalah tadi sebagai desa wisata. Nah, dalam potensi desa wisata ini, bagaimana pengelolaan wisatanya, bagaimana pemetaan dari kondisi wisatanya ini, dan nantinya adalah bagaimana kelanjutan dari pengelolaan ekonomi di sektor pariwisata itu. Saya berbicara dengan sampel yang ada di Tumpang. Namun yang lebih luas adalah seluruh Kabupaten Malang juga sama mungkin dengan permasalahan ini. Jadi potensi setiap daerah harus digambarkan, harus dijelaskan, dan bagaimana nanti meningkatkan potensi dari setiap daerah itu. Karena kalau kita berbicara di Tumpang seperti desa wisata, yang dikejar ini adalah wisata infrastruktur atau berlomba-lomba untuk, karena kita juga ada di bawah kawasan TNBTS atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah, ini yang juga menjadi sorotan kita. Bagaimana dampak bagi masyarakat Tumpang dengan adanya TNBTS ini, dan kemudian apa yang bisa dilakukan Kabupaten Malang, pemerintah Kabupaten Malang terhadap masyarakat di sekitar Tumpang, yang khususnya dalam hal ini adalah dari sektor wisata dan ekonomi itu. Seperti itu Pak Nurudin, kalau menurut saya. Ya, oke. Kita kembali ke Mas Wildan. Mas Wildan. Soalnya tadi substansinya sama persoalan yang ada di Kabupaten Malang ini. Potensi yang ada tidak dikembangkan. Kita tahu Tumpang kan ada Bromo, ya, Tengger, Semeru, dan seterusnya. Sementara di Malang Selatan itu banyak. Tadi Anda menyebut Liep, itu kan salah satu saja. Padahal kan banyak itu. Ada Sendang Biru, bahkan ada Gua Cina, dan seterusnya. Itu kan potensi yang sebenarnya perlu dikembangkan. Masa kita kalah dengan Banyuwangi, ya? Oke, seperti apa, Mas? Ya. Wildan. Jadi begini, terima kasih Bang. Monumen-monumen itu saya sampaikan kepada Panjenengan bahwa kita terkadang bupati pertama dengan yang selanjutnya itu memakai program yang baru tetapi tidak berkesinambungan. Oh ya, ya. Nah, contoh Bupati Suwiknyo. Bupati Suwiknyo itu antara tahun 70-an, 75 79 kalau tidak salah. Ya. 70 sampai 79. Bupati Suwiknyo itu membuat maskot flora dan fauna. Untuk flora itu bikin maskot untuk Kabupaten Malang namanya apel mana lagi. Ya. Itu langsung dia bikin perbub. Lalu kemudian yang kedua untuk faunanya itu cucak hijau. Oh gitu ya. Ya. Cucak hijau sampai beliau itu membuat maskot dan dibikin perbub. Lalu kemudian dibikinkan monumen besar di Tumpang, Mas Anas. Namanya di Jeru Taman Burung. Taman Burung raksasa itu khusus untuk cucak hijau. Lalu kemudian yang lainnya sangkar-sangkar burung yang lainnya baru burung-burung yang lainnya. Lalu kemudian fase sekarang diganti taman buah. Tidak berkesinambungan, padahal itu aset betul. Ikatan tentang Kabupaten Malang. Berkesinambungannya ini yang penting. Kalau kita ngomong kesinambungan, kita konsen saja ke pendidikan, ke kesehatan, lalu ke potensi agraria, jadi ketahanan pangan. Itu kelebihan kabupaten. Ya. Lalu kemudian tentang pertanian dan wisata. Sudah fokus di 5 dan berkesinambungan pembangunan, monumen-monumen itu akan terjadi. Ngomong Sendang Biru. Sendang Biru itu potensinya besar sungguh. Orang luar negeri ambil di situ tuh. Ya. Jadi berapa persentase nelayan lokal kita menikmati dari hasil laut yang kita miliki dengan yang terbuang ke daerah lain yang tanpa melewati kita yang secara resmi. Bikin di sana TPI yang lebih profesional. Kemudian pariwisata. Pariwisata kita, pantai ini konturnya berbeda-beda. Pangsanya berbeda-beda.
Kita punya 127 pantai yang terbuka maupun tertutup. Yang terbuka masih 75. Ya. Bayangkan, luar biasa. Oke. Dengan oksigen paling bersih itu mana? Oksigen di Kondang Merak. Itu mempunyai potensi oksigen terbersih dengan dibuktikan kupu-kupu terbanyak varietasnya. Loh, ini kan macam-macam. Orang mau jet ski, ada tempatnya di Unggapan. Orang mau snorkeling, ada tempatnya. Orang mau berselancar, ada tempatnya di Au. Sebenarnya kita ini punya potensi yang akan melebihi macam-macam daerah, Banyuwangi, mau Bali, kita lebih bagus. Kemudian hasil pertanian, kita tebu, tembakau terbaik, padi terbaik. Tumpang, mohon maaf, selama Bapak Presiden Soekarno, penyuplai Istana Negara. Beras tumpang. Yes. Oke. Dulu itu beras tumpang. Oke, Mas Wildan. Ya. Nanti kita lagi. Sekarang saya sapa dulu Mas Siswanto. Assalamualaikum Mas Siswanto, tokoh Ansor Pujuan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Baik ya? Alhamdulillah baik. Baik, Mas Siswanto. Ya, baik, Mas Siswanto. Bisa dijelaskan nih, sebetulnya apa tantangan bagi sosok Bupati Malang untuk pembangunan di Malang Barat? Apa sebetulnya, Mas? Ya. Kita berharap memang Malang Barat ini punya sosok bupati yang memang kepeduliannya sangat besar ke Malang Barat ke depan. Ya. Karena memang Malang Barat ini memang potensinya sangat besar. Baik itu di sektor pertanian, di sektor hortikultura, di sektor peternakan, terutama Pujon, Ngantang, Kasembon itu memang punya potensi peternakan yang sangat besar sekali. Kemudian potensi pariwisata, Malang Barat ini memang betul-betul ada potensi dan banyak potensi yang belum tergali. Apalagi ditunjang dengan keberadaan Pujon, Ngantang, Kasembon, yang secara birokrasi memang terlalu jauh untuk ke Kepanjen sana. Harus melewati 2 kota, yaitu Kota Batu sama Kota Malang. Betul. Jadi memang ini butuh perhatian lebih dari pemimpin Kabupaten Malang yang akan datang. Jadi kasihan juga rakyat Kasembon, rakyat Ngenteng, rakyat Kasembon, Pujon, misalkan harus mengurus administrasi, mesti ke Panjen. Waktunya habis, kadang ada kesingsal fotokopi KTP 1 saja kembali, kemudian waktunya sudah habis, tidak bisa jadi itu urusan birokrasi. Jadi mesti harus ada perhatian khusus ke depan. Dimulai dari masalah birokrasi kayaknya. Birokrasi bagaimana supaya nanti bisa Malang Barat itu paling tidak ada kantor perwakilan administratifnya untuk Kabupaten Malang. Supaya masyarakat itu lebih mudah mengurus izin usaha saja. Orang-orang di Malang Barat itu malas karena terlalu jauh. Padahal itu secara administrasi penting untuk pengembangan dunia usaha atau UMKM. Itu diantaranya Pak Nurudin. Oke. Kalau dari sisi problem kemiskinan, sebenarnya kan di Malang Barat selain terisolasi kan juga muncul ya persoalan kemiskinan, persoalan pertanian yang sekarang mulai menurun ya. Ya, apa sebetulnya harapannya untuk sosok bupati ke depan apa? Di samping tadi soal administrasi tadi. Di samping administrasi paling tidak ke depan itu bupatinya harus mampu mengembangkan potensi yang ada di Malang Barat ini agar menjadi tumpuhan harapan kehidupan bagi masyarakat Malang Barat, terutama di sektor pertanian dan peternakan. Hari ini peternakan produksi susu sudah mulai menurun. Menurun ya? Di Pujon saja dulu koperasi SAE itu bisa memproduksi 110 ton per hari. Sekarang ada di kisaran 85 ton. Jadi menurun. Padahal ini menjadi penyangga ekonominya masyarakat di wilayah Malang Barat. Ngantang pun juga susu menurun. Bukan berarti rakyatnya tidak ingin untuk mengembangkan produksinya, sangat ingin, tapi memang kos biayanya juga sekarang tinggi. Harganya susu cenderung
lebih rendah, cenderung rendah. Jadi di Pujon itu misalkan kalau dulu punya sapi 2 yang diperah, itu bisa menyekolahkan anaknya sampai dengan SMA, bahkan bisa kuliah. Kalau sekarang tidak bisa diharapkan lagi, punya sapi 3 anaknya bisa kuliah. Ini harus menjadi perhatian ini dari pemimpin yang akan datang. Kemudian di sektor pertanian pun juga begitu. Sekarang ini masyarakat petani kita cenderung seperti orang taruhan. Aku tak nandur iki, muga-muga engko lek panen menangi rego. Itu bahasanya seperti itu petani. Oh iya. Jadi tidak punya harapan kepastian bahwa yang ditanam itu mesti akan laku bagus nilainya. Itu tidak punya harapan. Hampir semua petani seperti itu sekarang. Nah ini menjadi tantangan ke depan bagi sosok pemimpin Kabupaten Malang agar bisa mengangkat ini. Lah iso itu mbok yo petani iku nandur. Sing sebelum nandur dia harus tahu harganya. Bahwa nanti kalkulasi hitungannya seperti ini. Jadi ada harapan mungkin pemerintah itu bisa memfasilitasi pasarnya. Ya syukur-syukur pemerintah itu ngetekno BUMD khusus untuk pertanian katakan. Semua hasil petani dibeli oleh pemerintah. Kemudian pemerintah yang bertanggung jawab untuk pemasarannya. Jadi tugasnya petani itu saya cari nandur, memproduksi dengan grade ini dibeli segini, grade ini dibeli segini, yang bertanggung jawab untuk penggudangan adalah pemerintah. Maksudnya begitu kira-kira. Oke. Baik, Mas Wildan, terakhir Mas Wildan, ini kata penutup. Kira-kira apa yang mau disampaikan ini? PR bagi siapapun nanti bupatinya. Silakan. Baik, terima kasih. Yang perlu diangkat sebenarnya adalah 4 item garis besar. 4 item garis besar ini saling berkaitan dan akan saling mengikat. Yang pertama adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu ngomong kapasitas kelak. Jadi pendidikan karakter di segala bidang. Dan ini belum tercover secara baik. Bagaimana fasilitasi tentang dunia pendidikan, kemudian konten pendidikannya, itu kita hari ini hilang. Masih belum menemukan jati diri Malangan yang kemudian sebenarnya di situ adalah konten besar untuk kita, baik untuk generasi maupun pendidikan. Untuk ngomong pendidikan, apakah bisa digratiskan? Sangat bisa. Kita punya potensi besar. Dari wisata, pertanian, kemudian sumber daya alamnya luar biasa. Kita ada yang dilindungi, ada mulai lotung, hiu, lumba-lumba, penyu, itu kita dilindungi. Pendidikan karakter. Kemudian yang kedua adalah local wisdom. Local wisdom ini kita punya banyak, kita punya besar. Kabupaten Malang gudangnya sudah local wisdom. Sehingga ritusnya ada, tapi value-nya hilang. Bagaimana cara kita menanam? Itu kita sudah punya local wisdom-nya. Memanfaatkan alam yang ada, itu juga sudah ada banyak kita. Tetapi kita hari ini terpangkas local wisdom itu dengan model-model instan. Sehingga mengurangi banyak terkait dengan hasil, produk, ngomong panen, ngomong peternakan, dan lain sebagainya. Kalau ngomong peternakan di Pujon, kita juga berterima kasih sama Pak Harto. Karena adalah program pertama dulu, sapi perah itu Pak Harto. Ya kan? Lalu kemudian bagaimana cara kita merawatnya sehingga tetap produktivitas itu stabil. Lalu kemudian caranya hari ini kita menuju ke organik. Organik adalah kemana? Menjaga lokal wisdom yang ada. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan holistik. Kesehatan ini adalah penting. Maka ketika ngomong kesehatan terhadap rakyat, maka semua kepentingan politik harus nomor kesehatan. Lah kesehatan holistik ini adalah kesehatan lahir dan batin. Kesehatan lahirnya kita manfaatkan beberapa tanaman herbal yang kita sekali lagi gudangnya. Dan itu ngomong kurkuma, endorfin, menghilangkan hormon kortisol dan sebagainya. Kabupaten Malang punya semuanya. Kita punya gunung, kita punya laut, kita punya hutan, macam-macam. Itu adalah sumber daya yang perlu untuk dimaksimalkan lagi. Kemudian yang keempat, ini adalah ekonomi ekologis. Ekonomi yang kemudian menghasilkan perputaran ekonomi tetapi memperhatikan ekologisnya. Itu yang hilang. Kesadaran itu penting sebagai pemerintah harus mendeliver gitu kepada masyarakat. Kita sekarang ini karena zamannya fase-fase susah, ekonomi terus harus berjalan. Tapi sisi ekologisnya tidak kita rawat. Poin yang terakhir adalah di ekonomi ekologis. Jadi saya sampaikan tadi, saya ulang lagi, ada 4 poin yang kemudian menjadi titik berat. Yang pertama adalah pendidikan karakter, kemudian yang kedua adalah local wisdom, kemudian yang ketiga adalah kesehatan holistik, kemudian yang keempat adalah ekonomi ekologis.
Lah, kalau kemudian 4 item ini bisa disinergiskan dengan baik dan bisa dikemas baik oleh bakal calon atau calon, itu akan menjadi kebangkitan bersama untuk Kabupaten Malang yang akan berefek langsung terhadap tetangga kabupaten ataupun kota. Kota Malang, Kota Batu, Kota Lumajang, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo. Ini yang kemudian akan nanti berbicara secara Jawa Timur, akan berbicara secara negara. Lalu kemudian, karena bagaimanapun pengulangan siklus sejarah itu ada. Kalau ngomong kita ini adalah bagian dari peradaban kuno dan peradaban baru, itu iya. Kalau ngomong peradaban mau peradaban kuno, Mataram Hindu, kabupaten punya. Sehingga tergantung bagaimana cara pengemasan kita, etalase kita yang diracik dengan apik, asin, gurih, manisnya di dapur oleh bakal calon. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat, kemudian pemanfaatan terhadap sumber daya alam, kemudian penghormatan terhadap sejarah, dan pengaplikasiannya terhadap penghargaan kepada tokoh-tokoh baik muda maupun senior. Maka saya bilang kepada Bang Nurdin tadi bahwa Kabupaten Malang tidak akan pernah krisis tokoh, tetapi sering terjadi krisis apresiasi tokoh. Ya. Sebenarnya orang-orang yang kemudian kompeten di bidang masing-masing, baik sejarah, kemudian mekanisme pengaturan pemerintahan, kita punya terkait orang yang capable terhadap pemanfaatan sumber daya alamnya, kita punya, saya punya datanya. Lalu kemudian bagaimana kita membungkus itu untuk kabupaten menjadi dikdaya. Saya yakin bahwa Kabupaten Malang bisa untuk itu. Kemudian para bakal calon yang hari ini sementara bisa kita lihat berada di ruang menu masyarakat, 2 pasangan calon, face to face, head to head, saya harapkan yang berada di belakangnya, tim perumusnya, kemudian tim yang mengangkatnya tidak ansih ke oligarki politik, murni kepentingan politik, sehingga kepentingan politik akan tidak lekang oleh zaman, tapi ketika dibarengi dengan sisi negarawan, kemudian sisi betul-betul pengabdian terhadap masyarakat, saya yakin Kabupaten Malang bisa untuk kemudian dinikmati oleh masyarakatnya, kemudian bisa tidak terlalu berat ketika dipikirkan oleh pemerintahannya, sehingga sinergitas antara akademisi dan lintas elemen kepemudaan, lintas elemen masyarakat, insya Allah Kabupaten akan menjadi kekuatan besar untuk negeri ini. Ya, terima kasih Pak Fajildan. Ya, Bang. Saya terakhir Mas Ruli Anas, mungkin ada satu menit penutup, silakan. Baik. Kalau statement penutup saya adalah bagaimana cara mengembalikan kepercayaan kembali masyarakat Kabupaten Malang terhadap pemilihan calon bupati untuk tahun ini, untuk besok ini. Karena yang saya lihat adalah polarisasi atau pandangan-pandangan politik yang sudah berubah dan secara dinamis berubah dan berwarna di Kabupaten Malang ini. Karena yang pertama adalah faktor pendidikan juga sangat berpengaruh. Kemudian faktor-faktor yang tadinya harusnya bisa dioptimalkan oleh pemerintahan selanjutnya, seperti potensi kebudayaan, potensi ekonomi. Nah, ini yang saya rasa masih perlu banyak PR, sehingga hasilnya adalah mempengaruhi bagaimana pandangan tentang pemilihan Bupati Malang selanjutnya ini. Yang menjadi catatan juga, selain potensi ekonomi tadi, potensi kebudayaan jauh juga lebih penting, karena banyak sekali potensi-potensi kebudayaan yang bisa menghasilkan atau kebudayaan yang menghasilkan nilai lebih, yaitu menghasilkan nilai ekonomis. Nah, ini saya rasa kalau di Tumpang mungkin ada yang namanya jaran kepang atau jaranan, kemudian bantengan dan lain sebagainya. Nah, ini yang seharusnya kalau kata Mas Wildan tadi adalah Kabupaten Malang tidak kekurangan tokoh. Ya,
Saya setuju sekali karena Kabupaten Malang mempunyai orang yang kapabel dengan sesuai dengan bidang-bidang. Nah, kemudian dari tadi teman GP Ansor yang ada di Pujon dan sekitarnya itu tentang pelayanan publik. Nah, kalau pelayanan publik sudah oke, maka trust kepada pemerintah juga akan bertambah. Lawang saya saja yang Malang sebelah timur saja untuk mengakses ke Kepanjen aja agak kesulitan. Nah, untuk mengembalikan kepercayaan ini harus didukung dari PR-PR atau dari tugas-tugas yang tadi yang yaitu ekonomi, pelayanan publik, kemudian pengembangan-pengembangan dengan universitas atau akademisi-akademisi yang lain. Ini yang sangat kurang kalau menurut saya. Kalau masalahnya di Kabupaten Malang adalah tentang bagaimana pemberdayaan ekonomi, tapi tidak menggandeng dari sisi lain adalah akademis, yaitu yang saya kira dari dulu memang pemerintah Kabupaten Malang sukanya bekerja sendiri ya, tanpa menggandeng dari pihak-pihak yang lain. Nah, itu yang harapan saya adalah pengembangan potensi ini juga dibarengi dengan kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan juga kampus-kampus yang ya tidak menutup kemungkinan kampus-kampus yang lain atau di dalam bidang akademisi. Karena apa? Contohnya adalah seperti ini Pak Nurudin. Ketika kita membahas TNBTS atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, nah banyak sekali pengembangan-pengembangan yang belum kita kelola dengan baik. Salah satunya adalah apabila ada tamu dari luar negeri atau turis, nah, apakah mulai dari drivernya, penduduknya, dan guide-nya atau tour leader-nya bisa berbicara dengan bahasa Inggris. Itu adalah contoh kecil, tapi memberikan makna yang besar. Ya. Nah, ya seperti itulah yang mungkin harus harapan itu ada. Tapi untuk pesta demokrasi selanjutnya, ya bagaimana cara mengembalikan kepercayaan kembali masyarakat terhadap calon bupati ini. Mungkin itu, Pak Nurudin. Ya, saya kira itu sekalian bincang santai kali ini. Saya kira cukup banyak tadi beberapa masukan, gagasan yang mudah-mudahan ini menjadi PR besar bagi Bupati Malang ke depan, siapapun itu, termasuk ya mungkin tim sukses yang sekarang lagi merumuskan mendampingi mereka. Saya kira pikiran-pikiran tadi Mas Wildan tadi berpotensi yang perlu dikembangkan misalnya. Kemudian ada beberapa ikon yang sebetulnya itu perlu diangkat lagi tapi sudah mulai tenggelam. Ya, kemudian dari sisi Malang Barat misalnya yang sudah dari sisi pelayanan publik juga harus menjangkau 2 kota. Saya kira itu beberapa persoalan yang perlu dipecahkan oleh Bupati Malang siapapun itu. Terima kasih saya sampaikan kepada Mas Faiz Wildan, Sekretaris KMPI Kabupaten Malang, dan Mas sama-sama, Bang. Ya, Mas Lianas, tokoh pemuda Tumpang, dan terakhir dari Mas Siswanto, GP Ansor Kabupaten Malang. Terima kasih, Pak. Ya, sampai jumpa pada perbincangan selanjutnya. Bye-bye. Selamat